Ya pemirsa, kembali lagi bersama saya Denny Sebastian yang pastinya hanya di Cakrawala, di mana hari ini hari spesial untuk Cakrawala, yaitu hari Cakrawala spesial Hari Pahlawan pada 10 November 2015 ini. Dan di hari spesial 10 November ini di Cakrawala juga mengundang orang-orang yang spesial, yang orang-orang yang begitu luar biasa juga karena juga berjasa juga untuk kota Surabaya. Di sebelah saya sudah hadir Mas Dahan Hadi. Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Selamat pagi. Saya merdeka. Harus merdeka gitu, harus semangat gitu ya di Hari Pahlawan ini. Tadi sebelum jeda, sebelum kita juga ngobrol di sini, saya sudah sedikit pegang Surabaya punya cerita volume 2,5. Saya nanti ingin tanya lebih jelas lagi volume 2,5. Ini mungkin bisa ceritakan juga Mas kepada pemirsa di rumah secara langsung juga di sini. Surabaya punya cerita volume 2,5. Iya. Itu gimana Mas? Yang pertama-tama ini adalah buat pemirsa di rumah, ini adalah sequel dari buku Surabaya Punya Cerita volume 1. Oke. Sebelumnya itu. Terus kemudian saya kalau berpikir waktu itu, kalau dibuat volume 2 sudah biasa. Oke. Ya udah saya kreasi aja 2,5, iseng-iseng waktu itu. Tambahkan setengah. Tapi lama-kelamaan mikir setengahnya ini di mana ya? Ternyata saya teringat kalau saya punya kawan lama, almarhum Iqbal Rais. Iya. Sutradara Indonesia asal Surabaya, meninggal di usia muda. Ya udah akhirnya saya buat setengah itu semacam kayak penghargaan untuk dia, bukan untuk merendahkan atau menyetengahkan beliau, tapi paling tidak saya memberi porsi beliau di buku ini adalah seperti biografi tapi tidak full biografi. Jadi lebih kepada memoir. Jadi 2,5-nya di sini adalah setengahnya untuk dedikasi juga kepada beliau juga ya. Jadi tidak hanya untuk. Jadi saya mengemasnya setengah biografi ya. Walaupun garapnya tidak setengah-setengah. Tapi yang pastinya setengahnya ini bukan menyampingkan gitu ya, istilahnya seperti itu. Selain itu Surabaya punya cerita. Nah ini kan ada sequel dari Surabaya Punya Cerita volume 1. Kalau misalnya saya langsung baca yang volume 2,5 ini gimana Mas? Ya nggak apa-apa, karena kan memang konsep saya Surabaya Punya Cerita, Surabaya itu tersusun dari skena-skena cerita macam-macam. Jadi ada cerita tentang masa lalu, baik di era perjuangan, ataupun era revolusi, kolonial, yang tidak pernah terpublish. Jadi kebanyakan sejarah-sejarah ini atau cerita-cerita ini cerita-cerita yang hampir tidak pernah terpublish. Jadi tidak masalah misalnya langsung membeli atau membaca. Jadi nggak masalah ya misalnya nggak mengikuti yang sequel pertama. Iya, karena bukan cerita bersambungnya. Karena bukan cerita sesuatu yang bersambung. Nah ini kalau misalnya perbedaan dari volume 1 ke volume yang 2,5 ini, kalau yang 2,5 ini mungkin ya dari setengahnya. Dari setengahnya gitu ya, ada yang something new-nya gitu. Kalau misalnya yang volume 1-nya itu kita volume bisa sebulan sedikit nggak Mas di sini? Flashback untuk volume 1 sebenarnya sama aja, cuman mungkin bedanya ya tadi kalau di 2,5 ini menekankan ada mengingatkan bahwa ya ada loh pejuang muda misalnya Mas Iqbal Rais, dia sudah membuktikan bahwa dia sudah berjuang melawan penyakitnya dan juga disembari kesibukannya menjadi seorang sutradara seperti itu. Jadi ada nilai lebih seperti itu. Kedua, saya juga memasukkan Tugu Pahlawan, riwayat Tugu Pahlawan. Karena kebetulan saya rilisnya 21 November masih jadi ini juga perdana juga ya di Cakrawala ya. Perdana Cakrawala. Jadi ini masih dummy. Masih dummy. Tapi rilisnya 21 November. Tapi rilisnya pada tanggal 21 November yang dimana tadi dengar-dengarnya nanti juga akan di launching juga tepat di Tugu Pahlawan ya. Di Tugu Pahlawan. Kebetulan didukung oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota, termasuk pemerintah Kota Surabaya. Wow, keren eventnya pasti nanti ya. Sukses juga ya Mas ya. Oke Mas, kita nanti bahas lagi. Mas, ini kalau misalnya Surabaya Punya Cerita volume 2,5, sebenarnya selain setengah tadi sosok seorang yang bisa dijadikan temannya, inspirasinya Mas Adi gitu ya. Misalnya kalau misalnya duanya ini apa Mas? Surabaya Punya Cerita selain setengah yang tadi kita sudah informasikan kepada pemirsa. Misalnya kelanjutan, karena kan saya Surabaya itu punya banyak cerita. Nah, saya mengemasnya untuk ya kalau misalnya kita tahu ada buku jilid 1, jilid 2, jilid benar. Nah itu tapi kan saya mengemasnya dengan volume. Volume notabene biasanya tentang musik atau produk rekaman. Saya munculkan dalam buku. Jadi ini sebenarnya bukan kelanjutan. Misalnya nanti nggak tahu sampai berapa volume Surabaya itu punya cerita gini. Jadi tapi ini ada yang unik loh Mas di sini. Kalau misalnya Surabaya Punya Cerita ternyata juga di sini nostalgia operet Bobo ternyata juga masuk juga di sini. Ini unik sekali, ini bisa ceritakan juga Mas kenapa kita harus nostalgia dengan operet Bobo. Ya, jadi sebenarnya konsep Surabaya Punya Cerita dari buku 1 sampai buku kedua ini tidak mengajarkan sejarah yang berat, jadi nggak merimain apa yang menjadi
catatan perjalanan kota Surabaya. Oke. Tapi dengan cara yang ringan, populer, seperti itu. Saya yakin arek-arek Surabaya pasti masih ingat Operet Bobo waktu Iya, itu benar. Ghost Kid jadi Ghost saksi Kid gitu di ya. situ. Nah, Jangan-jangan itu kan ini juga anak dugem Mas kalau larinya ke Ghost Kid. loh saya enggak, saya enak baik-baik kok. Buktinya nulis nostalgia Operet Benar, Bobo. karena Mas Danana Hadi ini juga sekarang juga aktif juga di radio, salah satu radio juga, dan juga dulunya nama rap ya, ini nama rap juga ya ini ya? Enggak. Apa Saya ini, enggak Mas? aktif di radio mana-mana kok. Dulu memang dulu ya, saya dulu ya. berkecimpung di radio. Mm-mm. Saya lebih sekarang berkecimpung di dunia akademik. Di akademiknya, oke. Nah ini kalau misalnya tadi sudah sempat disinggung ada nostalgia Operet Bobo dan juga ada banyak sekali nih cerita-cerita yang di sini ya Mas ya. Dari semua bab-bab yang ada di sini, mana Mas bab penulisan yang apa yang bisa dikatakan ini bab yang mungkin di volume 2,5 ini tidak bisa terlupakan gitu. Memoir Iqbal Rais. Itu apa Mas yang bisa membuat Mas Adi ini? Nah nomor satu buat saya Iqbal itu selain teman ya, kenal dekat. Kedua beliau itu sesuai dengan kayak kata-kata Suwogi lah, bahagialah mereka yang mati muda. Oke. Atau gini-gini, misalnya buat saya ya Allah Mas Iqbal Rais ya belum 30 tapi Tuhan selalu sayang sama dia. Dipanggil begitu cepat. Sementara ini kadang di Surabaya lupa siapa sosok Iqbal Rais. Padahal 10 film yang dihasilkan ditonton oleh hampir Kenangan ratusan apa ribu Mas orang. yang bisa dijalin sama beliau? Walaupun Yang nggak tidak banyak ya, terlupakan, ya. tapi selama di Surabaya kita sama-sama membuat alas UKM Sinematografi UNER. Oke. Waktu itu jadi rasakan dari Iqbal pula belajar saya. Kalau kamu ingin mengejar cita-cita, fokus dan perjuangan itu kata kunci yang harus kita. Jadi kalau kita ingin mengejar menekuni sesuatu harus fokus dan gitu berjuang ya. konsisten. Dan perjuangkan juga. Itu Iya. ya kata-kata misalnya quote juga dari Iya. Bang Bung ya, kita Bung dari atau Mas- Cak iya. Iqbal Rais gitu ya. Oke, ini kan pertemanan juga lama juga di sini juga akhirnya juga didedikasikan, bentuk penghargaannya juga dituangkan juga, Iya. biografinya di sini. Mungkin bisa dikulik juga biografi apa saja Mas yang juga dari Cak Iqbal Rais juga Iya, yang ditulis di Mas sini. Iqbal Rais itu seorang anak muda lahir di Samarinda tapi besar di Surabaya. Biasa di Surabaya Mas. Kebetulan seusia ya sebaya, cuman beda tanggal saja lahirnya. Kalau saya lahir tanggal 12, beliau lahir tanggal 21, tinggal balik saja. Tapi buat saya Mas Iqbal itu sebelum usia 30 dia sudah menghasilkan 10 karya di mana bukan hanya untuk dinikmati arek Surabaya, tapi dinikmati se-Indonesia melalui film seperti Detaring Jabrik sampai dibuat sequelnya sampai 3. Oke. Kemudian film-film seperti Ini ya di sini Kacau, juga iya. ada ya dari Surabaya untuk Indonesia yang sebenarnya kalau misalnya kita orang Indonesia ini ngiranya ini pasti penerbitnya Jakarta gitu Iya, ya. atau orang Jakarta. Orang Jakarta karena ini kan Mas dari Iqbal, iya, berkarya. ternyata ini juga Ya, arek Surabaya. arek Surabaya juga ternyata banyak arek-arek Surabaya yang begitu luar biasa untuk mendedikasikannya Untuk negara. ini, untuk bangsa Indonesia ini. Jadi tepat sekali di Cakrawala untuk spesial Hari Pahlawan ini mengundang Mas Dana Hadi yang dimana beliau juga ikut ya untuk istilahnya mendedikasikan hidupnya untuk memeriahkan kancana perbukuan di Indonesia ini dengan menyumbangkan salah satu bukunya yang terbarunya itu Surabaya Punya Cerita volume 2,5. Dan pemirsa kami masih akan membahas lagi mengenai Surabaya Punya Cerita volume 2,5 ini dan nanti saya akan kulik-kulik lebih dalam lagi seperti apakah isi dari buku ini jika tadi kita sudah melihat ada bab yang ternyata ada nostalgia Operet Bobo. Ada bab apa lagi di Surabaya Punya Cerita volume 2,5 ini nanti kita akan bahas setelah Anda menyaksikan jeda pariwara berikut ini.